Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rudy Channel. Kita akan melanjutkan membedah buku 7 jurus betah di pesantren dengan penulisnya langsung, yaitu Ustadz Saiful Bahri. 7 jurus betah di pesantren ini ada bab ke-1, yaitu adalah 7 pesan orang tua atau 7 pesan ayah kepada putra dan putrinya atau kepada anaknya. Dan kemarin kita sudah bahas, yaitu mengenai poin pesan yang pertama adalah wasiat Tuhan melalui Luqman. Nah, kali ini kita akan bahas yaitu adalah pesan sang Nabi dan bagaimana, apa sih yang menginspirasi pesan sang Nabi itu, dan kita motif apa yang ada pada pesan sang Nabi. Kita akan langsung dengan Ustadz Saiful Bahri. Kita tanyakan dan kita bedah. Oke Tad, apa sih yang dimaksud dengan pesan sang Nabi dari 7 pesan seorang ayah kepada anaknya? Bentar. Ini kisah sebenarnya, kisah yang mengandung nilai-nilai untuk menghormati dan menghargai orang tua. Ya. Jika pada pembahasan yang pertama itu berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya, ya, lewat kisah-kisah Luqman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Luqman. Ya. Yang bagian kedua ini berjudul pesan sang Nabi, isinya kisah ketika ada seorang anak yang dia mengadu pada Rasulullah SAW, ya, bahwa katanya bapaknya telah mengambil hartanya lah. Lalu Rasulullah memanggil bapak si anak itu, ditanya, apa benar kamu telah mengambil harta anak kamu? Ya. Nah, disitulah kemudian dalam kisah itu sang bapak menumpahkan keluh kesahnya kepada Rasulullah, tentang pengorbanannya, tentang perjuangannya membesarkan anaknya, tentang penderitaannya ketika anaknya sakit misalnya. Tetapi kemudian dibalas dengan sesuatu yang tidak mengenakan dari anaknya itu. Nah, dari kisah itu lalu Rasulullah terbawa emosi lah dengan cerita si bapak itu, sampai akhirnya dia menarik kerah si pemuda itu dan mengatakan, jiwamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Anta wa maluka li abika. Nah, kisah ini pesan apa yang mau bisa diambil oleh santri atau orang tua kepada anaknya itu apa, Tad? Ini pesan yang sangat luhur sekali nilainya, yang bisa menjadi gambaran bagi seorang anak bagaimana seharusnya dia bersikap kepada orang tua. Tidak ada yang boleh anak bantah dari keinginan orang tua selama itu positif, ya kan? Bahwa apa yang dimiliki oleh seorang anak, jangankan hartanya, jiwanya saja, jiwa raganya itu adalah hak dari orang tuanya. Bahkan dalam hukuman kisos saja gitu kan, kalau anak orang tua membunuh anak itu tidak ada kisos, tidak dibunuh lagi, ada hukuman lain gitu ini. Nah, itu artinya merujuk kepada sabda Nabi itu, anta wa maluka li abika. Nah, kalau kemudian persoalan orang tua misalnya memerintahkan anaknya untuk belajar di pesantren, atau memilih lembaga pendidikan sesuai dengan keinginan orang tua, itu belum seberapa. Belum seberapa. Nah, karena itu kenapa ini dimasukkan ke dalam pembahasan buku 7 jurus betah di pesantren, supaya anak memahami dulu. Ketika dia merasakan tidak nyaman di pesantren, dia bilang sama orang tuanya nggak kerasan, orang tuanya bilang lanjutkan kamu di pesantren. Supaya dia sadar gitu bahwa jiwanya itu menjadi wewenang orang tuanya. Dan tidak ada orang tua yang
ingin membuat anaknya menderita. Ya, ya. Gitu kan. Nah, jadi ini nilai-nilai ya, nilai-nilai ajaran Islam Ya. yang harus diberikan orang tua kepada anak-anaknya dan harus dipahami oleh anak dari orang tuanya. Oke. Sehingga ketika mereka memahami akidah yang benar, Ya. ajaran Islam tentang birrul walidain yang benar, Ya, ya, ya. maka dia akan menjadi anak yang taat sama orang tua. Betul, 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 betul. Gitu kan, ketika dia taat sama orang tua, dia mendapat ridhonya. Ya, ya. Gitu kan? Ya, ya. Dan ridho orang tua itu menjadi apa namanya? Menjadi indikator ridhonya Tuhan. Tuhan ya, ya betul. Gitu kan? Ya. Dan murkanya Allah itu Ya. dari murkanya orang tua. Ya, betul, betul, betul. Nah, inilah kenapa ini diletakkan di bab-bab pertama pembahasan buku ini. Iya, ya. Ini bagian dari penanaman keyakinan, penanaman nilai-nilai sesuai ajaran Islam, bagaimana seharusnya seorang anak bersikap terhadap orang tuanya Ya. atau merespon kehendak orang tuanya, termasuk masalah pendidikan. Nah, itu Pak Yudi. Oke. Wah, luar biasa ya ternyata pesan orang tua kepada anaknya. Yang kedua itu adalah pesan sang Nabi kepada pesan ini menandakan bahwa saudara-saudara pemirsa di sana, tadi Ustadz Saiful Bahri sudah menjabarkan bahwa kita ini sebagai anak ya, pribadi kita, harta kita, bahkan jiwa kita adalah milik kedua orang tua kita. Maka berbakti kepada orang tua itu adalah Allah akan ridho kepada kita. Anta wa maluka li abika. Kita, jiwamu dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Itu pesan yang ingin disampaikan bagi para santri agar kita mengikuti perintah dan taat kepada kedua orang tua. Itu adalah layak bagi seorang anak, karena tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan atau menderitakan anaknya kepada hal-hal yang jelek. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Pesan sang Nabi dari 7 pesan seorang ayah kepada putra dan putrinya. Jangan lupa sebelum saya menyelesaikan dialog ini, Anda subscribe, like, comment, dan share, dan ketuk loncengnya. Dan bagi Anda yang ingin mematchingkan obrolan kita bedah 7 jurus betah di pondok pesantren, Anda tinggal pesan buku 7 jurus betah di pesantren di toko-toko kesayangan Anda. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.